Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Suara Tuhan, apakah masih ada yang bisa mendengarkannya hari ini? Di tengah notifikasi handphone kita yang tidak berhenti, di tengah debat-debat politik yang semakin hari semakin riuh, dan di tengah berita rohani yang bercampur dengan gosip-gosip. Bagaimana kita tahu mana yang sungguh suara dari Tuhan dan mana yang hanya gema-gema dari dunia? Sahabat, kita hidup di zaman yang super sibuk. Tetapi secara rohani banyak orang merasa hatinya sepi. Kita bisa mendengar suara YouTube, suara media sosial, bahkan suara pakar-pakar rohani. Tetapi suara Tuhan sendiri sering tertelan oleh kebisingan. Dan menariknya, kitab 1 Samuel pasal 3 mencatat masa yang mirip banget dengan kita hari ini. Di sana tertulis, firman Tuhan jarang pada masa itu. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Bayangkan, umat Tuhan tetap beribadah, tetap mempersembahkan korban, tetapi Tuhan diam, tidak berbicara. Apakah mungkin gereja masa kini juga sedang ramai-ramainya dalam aktivitas, dalam kegiatan, tapi Tuhan sedang diam dalam relasi? Mari kita gali bersama, bagaimana suara Tuhan bisa tetap terdengar di tengah kebisingan, di tengah keramaian zaman ini. Pada zaman kitab Samuel atau Samuel sendiri, umat Tuhan berada dalam masa krisis rohani dan moral yang dalam. Kitab 1 Samuel pasal 3 adalah jembatan antara masa hakim-hakim masuk ke masa kerajaan. Di zaman ini, otoritas rohani dan moral Israel sangatlah lemah. Eli, seorang imam besar di Shilo, ia sudah tua. Ia memimpin ibadah, tapi ia gagal menegur anak-anaknya yang berbuat jahat di rumah Tuhan. Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, memperlakukan korban Tuhan seperti miliknya pribadi. Korupsi keimaman terjadi di tengah ibadah, dan Tuhan memilih untuk diam. Dalam tradisi tafsiran seperti New International Commentary on the Old Testament dan World Biblical Commentary, dijelaskan bahwa diamnya Tuhan adalah tanda krisis wahyu. Artinya, umat telah kehilangan kepekaan untuk mendengar, bukan karena Tuhan tidak mau berbicara, tapi karena mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Dalam konteks sosialnya, bangsa Israel sedang mengalami kegelapan spiritual di tengah stabilitas ritual. Mereka masih beribadah, mereka masih melakukan korban bakaran, tapi hati mereka tidak lagi mencari Tuhan. Samuel tumbuh di tengah kebisingan ibadah yang kehilangan makna. Kalimat kunci dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 10 dikatakan, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Dalam teks Ibrani, kata dengarlah berasal dari akar kata syama, yang berarti bukan sekedar mendengar bunyi, tapi menyimak dengan ketaatan. Tuhan memanggil Samuel 3 kali. Ia tidak sadar bahwa itu suara Tuhan, karena selama ini ia hanya mengenal suara imamnya. Ada pesan linguistik, pesan bahasa yang kuat di sini, yaitu
Tuhan memulihkan pendengaran rohani Israel melalui seorang anak kecil yang belum punya jabatan, tapi punya hati yang siap taat. Menurut penafsir Alkitab, penulis kitab 1 Samuel ingin menunjukkan transisi otoritas dari sistem keimaman yang korup menuju pewahyuan profetik yang segar. Jadi, pasal ini bukan sekadar kisah panggilan anak muda, tetapi kisah kebangkitan pewahyuan ilahi di tengah sistem yang beku. Sahabat, dari kisah Samuel ini ada 3 kebenaran teologis yang harus kita tangkap agar kita tidak kehilangan suara Tuhan di tengah kebisingan dunia. Yang pertama, Tuhan masih berbicara, tetapi tidak semua mau mendengar. Ya, Tuhan tidak berhenti berbicara. Yang berhenti adalah manusia. Mereka menutup telinganya. Eli masih beribadah, tapi hatinya, telinganya tidak lagi mendengar. Tuhan mencari Samuel yang sederhana, bukan karena umur, tapi karena kemurnian hati Samuel. Sahabat, Tuhan bisa berbicara lewat firman, lewat situasi, bahkan lewat kegagalan. Kalau hati kita masih mau belajar, maka kita memperolehnya. Hal yang kedua, kebisingan rohani dapat membuat gereja tuli. Kebisingan rohani bukan cuma musik yang keras. Itu adalah banyaknya aktivitas tanpa perjumpaan. Kita bisa hidup dengan acara doa, pelayanan, dan seminar rohani, tetapi kehilangan kesunyian untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara waktu dunia tidur, saat keadaan sunyi. Jadi kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita perlu belajar diam. Diam yang mendengar, bukan hanya berdoa yang berbicara. Hal yang ketiga, Tuhan memanggil umat baru di tengah kejatuhan yang lama. Samuel dipanggil di tengah sistem yang bobrok. Itu berarti Tuhan tidak pernah kehabisan orang yang mau dipakai. Bahkan dalam sistem yang bobrok ada orang yang dipanggil. Kalau satu generasi gagal, Tuhan sedang menyiapkan generasi yang lain yang hatinya siap berkata, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar." Mungkin dunia ini sudah sangat bising, tetapi di tengah kebisingan itu, Tuhan sedang memanggil orang-orang Samuel yang baru, termasuk kita, untuk mendengar dan menyampaikan suara Tuhan kepada zaman ini. Sahabat, dunia tidak akan semakin sunyi. Teknologi akan semakin bising. Gereja akan semakin sibuk. Dan hati manusia semakin lemah. Namun, kunci dari kebangunan rohani bukan pada keramaian ibadah, tetapi pada ketepatan mendengar. Tuhan tidak mencari orang yang paling pandai bicara, tetapi Tuhan mencari orang yang paling berani mendengar suara Tuhan. Jangan biarkan suara dunia menenggelamkan suara Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, Tuhan sedang mencari orang yang bisa berkata seperti Samuel, yang di dalam perkataannya berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Itulah pesan utama dari kitab 1 Samuel pasal 3, bahwa
Di tengah kebisingan dunia, suara Tuhan tetap nyata bagi yang mau mendengarkan dengan hati. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, di tengah hiruk pikuk dunia ini, kami datang untuk diam di hadapan-Mu. Kami telah mendengar terlalu banyak suara dunia, suara ketakutan, bahkan suara ambisi hak kami sendiri. Hari ini kami ingin mendengar suara-Mu saja, ya Tuhan. Bersihkan hati kami dari kebisingan rohani, ya Tuhan. Ajari kami seperti Samuel untuk berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Pulihkan gereja-Mu, agar tidak hanya ramai oleh kegiatan, banyak kegiatan, tapi biarlah kami hidup oleh pewahyuan firman Tuhan. Bangkitkan generasi Samuel yang mendengar dan menaati firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.